Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Beri, kontraktor NBSI. Kali ini saya akan mencoba membahas sedikit informasi tentang pengalaman saya mengenai PKL atau magang waktu kuliah dulu. Ikutin terus bagi mahasiswa yang lagi kuliah atau magang, apa aja yang harus diperhatikan saat magang dan bagaimana cara ilmu praktis yang harus dipelajari saat magang biar saat kerja nanti tidak terlalu kaku atau sedikit berpengalaman di dunia kerja. Ikutin terus. Untuk menjawab pertanyaan dari salah satu viewer atau subscriber saya, dia ada bertanya, Bang, Pak, bagaimana caranya atau apa cara praktis yang harus kita ambil saat kita magang di dunia konstruksi supaya saat bekerja nanti tidak canggung atau dapat ilmu lah saat awal, karena kita baru pertama kali di dunia kerja. Sedikit informasi dari saya, waktu saya magang dulu ada kekurangan, tetapi saya perbaiki, maksudnya saya sampaikan untuk memperbaikinya sekarang supaya teman-teman tidak mengikuti jejak saya yang salah, supaya bisa atau ada ilmu saat bekerja nanti. Dulu saya waktu magang itu cuma 1 hari aja, 2 hari lah, 1 hari pengurusan surat izin magang atau PKL, hari keduanya saat magang tersebut. Tapi dengan waktu 2 hari itu saya sudah bisa atau sudah dapat data yang saya butuhkan untuk laporan KP saya dan untuk penyusunan skripsi. Jadi kemarin itu yang hari pertama saya minta surat izin dari kampus, mau ditujukan ke tempat saya magang dulu, salah satu hotel di yang bintang 4 lah kalau nggak salah waktu itu di Kota Padang. Jadi saya ajukan ke sana, minta sama beliau, dia kalau nggak salah BUMN, salah satu BUMN juga. Saya kasih surat ke mereka, Pak, boleh nggak saya magang di sini untuk waktu 2 bulan katanya. Habis itu kalau nggak salah habis pasca gempa 2009 kalau nggak salah. Jadi saya magang karena ada pembangunan baru untuk hotel tersebut. Saya ajukan surat ke sana, akhirnya saya diterima untuk magang di sana dan surat dari kampus waktu itu dibalas. Setelah hari berganti hari saya nggak pernah masuk. Jadi mendekati waktu penyusunan laporan KP, jadi saya nggak ada data karena magangnya waktu itu ya nggak pernah masuk saya gitu loh. Jadi hari saat saya butuh data itu, jadi saya putuskan untuk ikut atau pergi magang waktu itu. Sesampainya di sana, orang tempat magang itu atau kontraktor tempat saya magang itu bertanya, Ananda kenapa nggak pernah masuk? Ya saya bilangnya ada tugas dari kampus, dan akhirnya saya diizinkan untuk masuk hari tersebut dan saya keliling-keliling ke lapangan. Waktu itu masih pekerjaan pemancangan, spoon pile menggunakan jacking pile. Itu pertama kali saya menengok jacking pile waktu itu. Dengan sistem jacking pile itu alat pemancangan yang sistemnya hidrolik. Ya kalau seandainya kita ngopi di ban dia itu, dia nggak bakalan tumpah. Dia tidak mempunyai tidak menggunakan ban, dia semacam rel. Jadi dia berjalan horizontal kalau nggak vertikal, cuman itu aja. Jadi setelah saya masuk, saya keliling-keliling lapangan, saya tengok-tengok, oh ternyata begini. Sampai salah satu surveyor dari mereka bertanya, setelah dia melakukan pengukuran, mereka bertanya sama saya, apakah seperti ini cara pengukuran anak kuliahan, kata dia kan. Dan saya jawab, nggak tahu Pak, soalnya saya nggak tahu, saya bilang kan. Tapi sebenarnya saya tahu karena saya dulu pernah ada dasar untuk pengukuran. Tapi di sana itu karena fokus saya hanya meminta data supaya saya bisa membuat laporan KP. Jadi setelah makan siang saya ke kantornya kontraktor tersebut, direksi kitnya. Jadi saya hubungi kapro, tim engineeringnya lah. Saya minta, Pak, saya
di sini udah mengirimkan surat untuk KP atau magang, jadi saya boleh nggak saya minta data untuk tugas saya. Jadi dia nggak mau, Anda aja nggak pernah masuk, gimana saya mau ngasih data, dan data apa yang Anda butuhkan. Sebenarnya saya hanya butuh gambar aja Pak, ya kan? Gambar bangunan ini, jadi nanti bisa saya buat untuk laporan KP. Jadi gambar dalam arti laporan KP saya dulu kalau nggak salah analisa ada rencana anggaran biaya proyek, laporan dan skripsi saya analisa daya dukung tiang panjang gitu kan. Jadi kenapa saya ambil itu supaya saya mengetahui RAB satu gedung itu gitu loh. Ternyata lumayan banyak, hampir 73 miliar waktu itu. Jadi karena saya masih kuliah, jadi saya nggak paham cara ngitungnya. Tapi alhamdulillah laporan KP saya tetap diterima, dan pondasi saya apa namanya itu, skripsi saya putuskan untuk ngambil panjang. Jadi dengan alasan karena panjang posisinya di bawah, jadi mungkin saya nggak terlalu rumit lah dalam menghitung atau membuat laporan gitu kan. Toh kalau untuk panjang kan cuma di bawah aja. Pemikiran saya dulu waktu itu seperti itu. Jadi setelah setelah judul skripsi saya di ACC, jadi saya baru ngeh. Jadi ternyata untuk menentukan analisa daya dukung pondasi itu kita harus hitung dulu semua satu gedung itu. Jadi semua beban itu ditransfer dari ke balok ke lantai, lantai transfer ke balok, dari balok transfer ke kolom, ya kolom ke pancang gitu. Jadi waduh, rasanya sangat berat gitu. Jadi sampai saya hampir nyerah untuk membuat skripsi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya juga berjalan lancar. Jadi gimana caranya supaya saya dapat membuat laporan KP tadi, karena data yang saya minta nggak dikasih sama engineeringnya atau orang lapangannya lah gitu kan. Jadi setelah saya tungguin sampai dia mau gitu kan, ternyata setelah saya tungguin itu tetap dia tidak mau. Nah jadi saya lihat dia sangat kebingungan. Ini bapaknya kebingungan tidak mau ngasih data ke saya, atau kebingungan kenapa. Ternyata setelah saya tanya, dia ada butuh 4 software komputer untuk pekerjaan dia tersebut. Saya lupa waktu itu softwarenya apa. Yang jelas software itu sangat butuh. Kalau nggak salah SketchUp, apa lagi itu, saya pokoknya apa namanya itu, software teknik lah gitu kan. Nah, jadi kebetulan saya kuliahnya dulu di Yayasan Perguruan Tinggi Komputer. Jadi semua nomor, istilahnya waktu itu moto dia, kampus saya ini adalah nomor 1 di Indonesia di luar Pulau Jawa. Nah, itulah waktu itu bagusnya gitu kan. Jadi saya bilang saya akan carikan 4 software yang Bapak butuhkan hari ini juga. Katanya dia mau presentasi, tapi dengan syarat kita harus barter dengan gambar dan RAB yang Bapak punya. Seandainya Bapak mau ngasih ke saya gambar komplit, RAB komplit, saya akan kasih 4 software yang Bapak cari tersebut komplit, ya kan. Jadi saya nggak ngasih tahu ke dia di mana tempat orang jual software, tanpa apa, saya nggak mau ngasih tahu. Akhirnya mereka setuju. Nah jadi saya berangkat ke kampus, saya temui senior saya, kebetulan dia jurusannya komputer, jadi software itu dapat. Jadi saya antarkan ke sana. Nah, itulah saya barter gambar dengan software tersebut. Jadi hal yang ini sebenarnya teman-teman tidak perlu ditiru, karena menurut saya itu adalah suatu hal yang tidak baik. Saran saya, setelah saya magang tersebut, saya habis itu dekat sama dosen untuk apa namanya itu, presentasi KP saya tersebut. Nah, ternyata karena bapak itu sibuk, jadi agak kurang diladenin laporan saya gitu loh kan. Jadi setelah saya tanya-tanya, loh bapak ini kok kenapa nggak mau gitu loh. Ternyata dia ada proyek. Jadi ada proyek waktu itu pembangunan kampus juga kalau nggak salah. Nah, dia bilang ke saya, oke, sekarang kamu bantu saya untuk jadi pengawas di proyek dia. Jadi kalau seandainya nanti itu kelar, sambil presentasi kita di proyek aja. Oke, saya setuju. Akhirnya saya ambil.
setelah di proyek bapak tersebut, yang tempat saya presentasi tadi, istilahnya pembimbing saya gitu kan. Disitulah saya dapat ilmu, ternyata kalau seandainya teman-teman ingin KP atau kerja praktek, saya sarankan harus wajib dan pergunakanlah waktu yang 2 bulan yang dikasih kampus tersebut. Kenapa? Karena di sana setidaknya kita mengetahui apa ilmu yang kita pelajari di kampus saat kita berada di lapangan. Contoh, walaupun momen, shear, getaran itu tidak ketemu secara fisikalnya, secara fisik, setidaknya kita telah mengetahui apa yang itu yang namanya pembesian, sengkang, beton, bekisting, slope, kolom. Setidaknya kita udah tahu, walaupun kita tidak menemui yang namanya momen tersebut, setidaknya di pembesian kita telah menemukan yang namanya pembesian tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Jadi yang sering teman-teman lihat seperempat tumpuan, setengah bentangan. Itulah teman-teman bisa melihat yang demikian gitu. Jadi saya manfaatkan waktu yang dikasih sama pembimbing saya itu untuk mengawas proyek dia di lapangan. Disitulah saya bertanya-tanya, sampai teman saya pernah bertanya ke saya, bro, ini yang dikatakan momen yang mana, ya kan? Jadi secara fisik yang namanya momen itu tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa dilihat dengan menggunakan software, apakah itu hitungan kita kuat atau tidak kuatnya. Sistem momen itu, tumpuan, lapangan, gimana bentuk momennya, hanya bisa dilihat di software. Tidak pernah kita lihat berbentuk fisik di lapangan. Jadi itulah pertanyaan konyol yang ditanyakan teman saya ke saya, dan saya pun juga tidak bisa menjawab. Setelah saya selesai KP di sana, banyak ilmu yang saya dapat, barulah laporan KP saya selesai dari pembimbing tersebut. Jadi intinya kalau seandainya teman-teman mau KP itu, berapa waktu yang ditentukan oleh kampus, yang ditunjuk sama kampus, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Cara praktis apa yang harus teman-teman lihat? Pertama, pakai nomor ya. Pelajarilah ilmu yang teman-teman dapatkan di atas buku atau yang diterangkan dosen, kita tengok di lapangan. Kalau seandainya kita bekerja di konsultan, itu yang ilmunya secara teori itu kita harus dalami benar-benar secara matang. Tapi kalau seandainya kita bekerja di dunia kontraktor, saat kita magang tersebut, ya kita harus setidaknya mengetahui susunan pekerjaan dan langkah-langkah apa yang harus kita temui di lapangan. Contoh, ini mulai dari piling, pelket, stamp, slope, kolom, balok, kolom praktis, balok praktis, plat lantai, kanopi. Setidaknya hal tersebut kita mengetahui. Apa yang dipergunakan tukang, alat-alat manual yang digunakan tukang saat di lapangan, setidaknya kalau teman-teman tidak mengetahui, bisa saat bertanya waktu kita magang tersebut. Saya waktu pernah bekerja di BUMN, waktu itu ada teman saya sangat minder dengan dia tamatan universitas termasuk 3 besar di Indonesia. Mungkin teman-teman tahu, saya tidak perlu menyebutkan. Sampai dia nanya ke saya, yang namanya waktu itu tukang lagi ngelot, jadi dipasang anting-anting. Jadi bahasa tukangnya lot atau anting-anting. Dia tanya sama saya, itu apa? Fungsinya sebagai apa? Di situ saya hilang minder saya dengan teman saya tersebut yang tamatan 3 besar universitas lah gitu kan. Jadi itulah tujuannya kita magang tersebut, supaya kita mengetahui apa yang terjadi di lapangan, apa yang kita pelajari di buku bisa kita lihat di lapangan. Ya setidaknya anting-anting tadi, lot tadi itu, water pass, palu apa aja, setidaknya kita tahu gitu loh kan. Jadi itulah saran menurut saya. Jadi teman-teman kalau seandainya magang atau KP, pergunakanlah waktunya sebaik-baiknya, mengikuti apa yang ada di gambar. Saat kita magang itu boleh kita minta gambar sama pelaksananya atau engineer-nya, dan kita cocokkan antara gambar dan yang dikerjakan tukang di lapangan. Seandainya terjadi perbedaan,
dan di situ buatlah suatu pertanyaan yang akan kita tanyakan ke dosen nantinya atau ke pelaksana nantinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita sendiri juga. Jadi seandainya teman-teman mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya, saat teman-teman nanti melamar kerja walaupun baru tamat kuliah dengan mencantumkan surat pengalaman magang dari kontraktor atau tempat teman-teman magang lah gitu kan. Kalau bisa BUMN ternama tempat magang, ya itu lebih bagus lagi. Itu mempermudah teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya pernah mengalami yang hal demikian. Kebetulan saya dulu magangnya di PP konstruksi kalau nggak salah. Ya dia khusus bangun-bangun gedung gitu. Nah, jadi saya magangnya di sana. Dan kebetulan pelaksana waktu saya magang tersebut ketemu lagi secara pelaksananya, surveyornya ketemu lagi dengan saya waktu saya kerja di pembangkit bangun powerhouse di Labuan Bajo kemarin itu. Nah, itulah secara singkat. Jadi kalau seandainya teman-teman mau magang, ya pergunakanlah waktu magang itu sebaik-baiknya supaya tidak pusing apa yang kita pelajari di bangku kuliahan. Sebab kenapa stresnya di bangku kuliahan berbeda dengan apa yang kita lihat di lapangan. Intinya teman-teman ya jangan takut hitam, jangan takut panas. Yang penting pakai helm, kacamata, safety, dan ikutin apa yang ada di lapangan itu sebagai ilmu untuk bekal kita tamat kuliah nanti. Oke, sampai di sini dulu video saya. Lain waktu saya tambahkan lagi kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe terus channel saya ini, dukung terus channel saya ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video. Oke, see you.